Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Siapa sih di sini yang gak kepengen punya kisah cinta yang romantis kayak drama-drama Korea gitu? Ya walaupun aku hampir gak pernah sih nonton drama Korea, bukan karena aku benci ya, tapi karena aku gak suka genre drama yang bikin nangis-nangis gitu. Aku sukanya tuh yang tentang sejarah, perang, tentang horor, thriller, jadi beda aliran aja. Tapi berdasarkan cerita dari teman-teman aku yang suka banget nonton drakor, ya yang bisa aku tangkap adalah kebanyakan ceritanya itu ya menggemaskan, ada sedih, menyayat hati, tapi punya ending yang bahagia. Tapi sayangnya realitanya selalu berbeda ya dengan ekspektasi kita. Mungkin ekspektasi kita setiap kisah cinta itu akan seperti drama Korea, tapi ternyata realitanya pasti berbeda. Especially kisah cinta di kerajaan yang selalu kita bayangin bakalan menjadi sebuah dongeng yang indah, tapi ternyata ada juga kisah cinta di kerajaan yang berujung dengan sangat menyedihkan. Seperti kisah cinta yang menyayat hati dari beberapa anggota kerajaan Korea ini. Dan inilah 5 kisah cinta kerajaan Korea yang berakhir dengan tragis. Buat kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Please bantu channel ini supaya bisa tembus 1 juta subscribers ya tahun ini, biar aku juga makin semangat bikin video untuk kalian. Yang pertama, King Myeongjong. Raja Myeongjong adalah Raja Joseon ke-13. Dia lahir pada tanggal 3 Juli 1534 dengan nama Yi Hwan. Myeongjong adalah putra kedua dari Raja Junjong dengan Ratu Munjong. By the way, kalau aku salah dalam mengucapkan namanya, koreksi aja ya di bawah. Tapi yang aku cari di YouTube pengucapannya ya seperti ini. Tapi siapa tahu YouTube juga salah. Nah, buat kalian yang paham bahasa-bahasa Korea, boleh banget juga di-share ke kita semua. Raja Myeongjong adalah raja dengan masa pemerintahannya yang sangat mulus. Dia selalu mampu mengatasi segala kekacauan di kerajaannya. Dia berjuang memberantas korupsi, mengusir penjajah, dan mengusir segala kekacauan yang disebabkan dari pemberontak di kerajaannya. Nah, berbanding terbalik dengan kesuksesannya sebagai seorang pemimpin, kisah cintanya justru sangat menyedihkan. Semua berawal ketika Raja Myeongjong jatuh cinta kepada seorang gadis cantik, muda, menarik yang bekerja di istananya. Namun sayangnya gadis tersebut tidak mencintainya dan malah mencintai pria lain yang tidak lain adalah pengawal Raja Myeongjong sendiri. Ternyata hubungan gadis tersebut dengan pengawal sang raja sudah berlangsung lama, bahkan sebelum mereka ini bekerja di istana. Karena ayah gadis ini tidak setuju atas hubungan mereka, makanya gadis tersebut dikirimlah untuk bekerja di istana. Tapi mungkin ya namanya jodoh nggak akan kemana ya. Jadi mereka ini akhirnya ketemu lagi lah di istana. Pria ini bekerja sebagai pengawal sang raja dan gadis tersebut sebagai pelayan istana. Nah, singkat cerita, akhirnya Raja Myeongjong tahulah mengenai hubungan gadis yang dicintainya itu dengan pengawalnya tersebut. Raja pun merasa sangat marah dan langsung memberikan pengawal tersebut hukuman. Hukumannya teman-teman benar-benar jahat banget ya. Jadi hukumannya adalah Raja Myeongjong akan meminta sang pengawal untuk menjaga pintu ketika Raja Myeongjong ini sedang berhubungan badan dengan sang gadis. Kalian bisa bayangin gak betapa hancurnya hati pengawal itu? Is that true? Nah, setelah sang raja menyiksa batin sang pengawal tersebut, tidak lama kemudian gadis tersebut pun hamil. Namun, gadis dan pengawal tersebut melarikan diri dari istana, dan raja pun segera memerintahkan semua pengawalnya untuk mencari dimanapun mereka berada.
Dan sayangnya mereka berdua ini ketangkep ya, karena mereka ini berada tidak jauh dari lingkungan istana. Mungkin belum sempat lari jauh, udah ketangkep duluan. Raja pun langsung mengeksekusi mati pengawal tersebut. Dan bagaimanakah nasib gadisnya? Menurut kalian apakah dia dikasih hukuman juga? Ternyata enggak, teman-teman. Karena raja ini kayak udah tergila-gila, terobsesi dengan sang gadis tersebut. Jadi makanya Raja Myeongjo mengampuni gadis tersebut dan hanya memerintah gadis tersebut untuk tetap melayaninya dan menemuinya setiap hari. Dan disinilah akhir kisah cinta sang raja. Karena cuman raja doang yang sayang sama gadis tersebut, sedangkan gadis tersebut ini sama sekali nggak sayang sama raja, bahkan dia malah membencinya karena telah membunuh kekasih hatinya itu. Dan karena dia mungkin udah terlalu sakit hati, emosi, dan dendam ya kepada sang raja, jadi pada suatu malam dia pun membunuh sang raja dengan cara menusukkan jarum di kepala sang raja di bagian belakang. Raja pun tewas seketika karena kehilangan banyak darah, dan kemudian gadis tersebut juga bunuh diri. Bagaimana menurut kalian kisah cinta yang satu ini? Silahkan komen di bawah ya. Ada yang mampir teman-teman. Nih, ada Louis. Oke, lanjut kita cerita. Nah, kisah tragis seperti tadi itu ternyata tidak hanya dialami oleh Myeongjong, tapi juga dialami oleh bapaknya, yaitu Raja Junjong. Kisah Raja Junjong ini menjadi inspirasi salah satu drama Korea yang berjudul Queen for 7 Days, yang menceritakan tentang seorang ratu yang menjabat selama 7 hari. By the way, kalian udah nonton belum sih filmnya? Aku belum nih. Bagus nggak ya? Komen ya di bawah. Queen Dangyong lahir pada 7 Februari 1487. Dia adalah putri dari Shin Soo-geun dan Lady Han. Dia adalah istri dari Junjong atau Yiyeok yang lahir pada 16 April 1488, yaitu seorang raja ke-11 yang memerintah di kerajaan Joseon yang menggantikan saudara tirinya, King Yeonsangun, melalui sebuah kudeta berdarah. Nah, pada masa pemerintahannya King Junjong ini terjadilah sebuah konflik politik yang dimana melibatkan ayahnya Dangyong yang ternyata pendukung dari King Yeonsangun. Karena ayahnya Dangyong ini sangat bersikeras melawan pemerintahan King Junjong, yang akhirnya dia pun dianggap sebagai pengkhianat negara dan sebagai hukumannya dia harus dieksekusi mati. Ngerti gak sih teman-teman? Jadi ayahnya Dangyong ini lebih pro atau lebih mendukung saudara tirinya Kim Junjong gitu, makanya dia dianggap sebagai pengkhianat negara. Nah, sayangnya Dangyong harus terkena imbas juga dari perbuatan ayahnya tersebut. Karena Dangyong ini dianggap sebagai seorang putri dari pengkhianat, untungnya dia tidak dihukum mati, melainkan hukumannya adalah dia harus turun tahta dan juga diasingkan. Nah, sebagai seorang raja dan sekaligus suami, Junjong ini sudah mati-matian ya melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan permaisurinya tersebut. Namun sayangnya usahanya selalu gagal. Dangyong pun menjadi kambing hitam dari perebutan kekuasaan. Walaupun sebenarnya ya dia tidak memainkan peran dalam politik. Pada tanggal 9 September 1506, Dangyong pun diturunkan dari tahta dan diasingkan, kemudian semua gelarnya dicopot. Pengasingan Ratu Dangyong ini tentu saja membuat Raja Junjong menjadi sangat sedih. Sesekali Raja Junjong melihat tempat pengasingan istrinya tersebut untuk sekedar melihat kondisi permaisurinya. Kalaupun dia nggak bisa pergi ya ke tempat pengasingan, dia itu sering memandang tempat pengasingan Ratu Dangyong dari kejauhan untuk mengusir rasa rindunya. Karena Junjong ini sangat-sangat mencintai Ratu Dangyong, jadi dia selalu ya dan tetap berusaha untuk mengembalikan tahta sang ratu atau juga sekedar menghentikan masa pengasingan sang ratu. Tapi ternyata usahanya gagal sampai ajal menjemputnya. 13 tahun setelah kematian Junjong, Dangyong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia wafat pada usia 71 tahun di tempat pengasingannya pada tanggal 27 Desember 1557. Kisah cinta mereka inilah yang mengawali kisah Shimabawi yang dimuat dalam kumpulan cerita Raja-Raja Joseon di kitab Joseon Wangjo Yasa.
Cerita selanjutnya berasal dari era dinasti Goguryeo, yaitu sebelum digantikan oleh Joseon ya teman-teman. Cerita cinta ini cukup terkenal, bahkan saking terkenalnya sering diangkat menjadi serial drama, film, buku, bahkan tema perangko. Jadi pada masa itu, kerajaan Goguryeo ingin memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga mereka ini bermaksud untuk menyerang kerajaan Nakrang. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Pangeran Hodong. Pangeran Hodong adalah anak Daemusin dari Goguryeo yang merupakan raja ketiga dari Goguryeo. Dia terlahir menjadi anak yang sangat tampan, pintar, dan waktu dia berumur 20 tahun, dia ini sangat populer di kalangan rakyatnya karena kepribadiannya yang sangat antusias, semangat, dan juga ceria. Suatu hari, sang pangeran berkompetisi dalam kontes berburu untuk menangkap rusa putih yang melambangkan makhluk yang patuh. Secara kebetulan juga saat berburu, dia bertemu Raja Chori dari Nakrang, yaitu sebuah kerajaan yang bersekutu dengan dinasti Han Cina. Raja Chori yang melihat pesona Hodong yang sangat menawan gitu ya, dia pun memutuskan untuk mengenalkannya dengan putrinya yang berumur 18 tahun, yaitu Putri Nakrang. Saat bertemu, dia pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan dia pun segera pulang ke Goguryeo untuk bilang ke ayahnya bahwa dia ini ingin menjalin hubungan yang lebih serius kepada Putri Nakrang. Meskipun ayahnya yaitu Raja Daemusin menerima keputusan anaknya itu, tapi dia tidak sepenuhnya yakin terhadap keputusan Pangeran Hodong. Sebagai raja ketiga dari Goguryeo, Daemusin ini ingin anaknya lebih fokus terhadap perluasan wilayahnya dan fokus untuk merebut wilayah Nakrang dan juga membebaskan warga Korea yang ada di Nakrang. Nah, Pangeran Hodong pun meyakinkan ayahnya bahwa dia ini akan melakukan yang terbaik ya untuk membebaskan warga Korea yang tidak bersalah di Nakrang. Dia juga berjanji tidak akan mengecewakan ayahnya dan juga rakyatnya. Tentu saja Pangeran Hodong berjanji seperti ini supaya dia ini mendapatkan izin dari ayahnya tersebut untuk menikahi Putri Nakrang. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya untuk menikahi Putri Nakrang, sang pangeran langsung bergegas pergi ke kerajaan Nakrang untuk memberitahu Raja Chori. Sang raja juga sepenuhnya mendukung pernikahan tersebut supaya Pangeran Hodong dan juga Putri Nakrang ini bisa hidup bahagia. Nah, akhirnya cinta pada pandangan pertama ini berakhir dengan pernikahan yang bahagia dan mereka hidup saling mencintai dan mengasihi. Namun sayangnya kebahagiaan mereka ini hanyalah sementara karena diam-diam Raja Daemusin yaitu ayahnya Pangeran Hodong merencanakan penyerangan ke kerajaan Nakrang. Karena dia udah tahu nih kelemahan dan kekuatan kerajaan dari menantunya tersebut. Sebelum melakukan penyerangan, Raja Daemusin teringat nih bahwa di kerajaan Goguryeo itu ada gong yang akan berbunyi ketika bahaya datang. Kayak misalnya kalau misalnya ada musuh yang datang atau mereka diserang, jadi gong itu nanti bisa berbunyi. Akhirnya Raja Daemusin memerintahkan Pangeran Hodong untuk membantu kerajaan Goguryeo menghancurkan gong tersebut. Karena kalau gong ini tidak dihancurkan, pastinya akan sulit ya untuk mengalahkan Nakrang, karena nanti pasti kalau gongnya berbunyi, nanti tentara-tentara Nakrang ini akan datang gitu loh. Pangeran Hodong pun tidak bisa menolak keinginan ayahnya tersebut dan dia mengirimkan surat rahasia kepada istrinya yaitu Putri Nakrang untuk membantu Goguryeo menghancurkan gong tersebut. Dan I don't know why, tapi Putri Nakrang mengkhianati negaranya sendiri dengan menghancurkan gong sakti tersebut. Tentu saja mungkin Putri Nakrang ini melakukan hal itu ya saking cintanya lah ya kepada Pangeran Hodong. Tindakan yang dibuat oleh Putri Nakrang ini tentunya memicu terjadinya peperangan antara Goguryeo dan Nakrang, sehingga akhirnya membuat Raja Chori sangat marah dan membunuh putrinya dalam peperangan tersebut. Putri Nakrang pun terluka parah dan meninggal dalam pelukan Pangeran Hodong. Nah, karena Pangeran Hodong ini sedih, akhirnya dia pun bunuh diri. Jang Huibin lahir pada tanggal 3 November 1659 di era dinasti Joseon. Dia merupakan putri Jang Heong
dari keluarga Papyongyu, dan dia salah satu wanita tercantik pada masa itu yang merupakan seorang dayang dari Ibu Suri Agung yang merupakan nenek buyut dari Raja Sukjong. Raja Sukjong sendiri adalah seorang raja ke-19 dinasti Joseon yang lahir pada 15 Agustus 1661 di Istana Changdeok, Joseon. Raja Sukjong merupakan seorang politisi yang sangat cerdas. Jang bertemu dengan Sukjong ketika Raja Sukjong mengunjungi nenek buyutnya itu pada tahun 1686. Raja Sukjong sangat tertarik kepada Jang dan menjadikannya dayang istimewa sebelum dijadikan selir istana. Namun, Ibu Suri Hyonryol tidak setuju Jang diangkat menjadi selir karena keluarga Jang ini berasal dari golongan Soron, sedangkan ibunya itu merupakan golongan Noron. Jadi dia mengkhawatirkan Jang akan mempengaruhi putranya tersebut. Ya intinya perbedaan kasta lah teman-teman. Tapi karena tidak sependapat dengan ibunya tersebut, Raja malah mengirimkan ibunya keluar istana. Pada 1686, Jang diangkat menjadi selir dengan gelar Sukwon, yaitu gelar bagi selir raja tingkat 4 bawah. Pada tahun 1688, dia dinaikkan lagi status selirnya menjadi Soui, yaitu selir raja tingkat 2 atas setelah melahirkan seorang putra bernama Yiyun. Raja Sukjong hendak mengangkat Yiyun sebagai putra mahkota. Jadi dia meminta Permaisuri Min untuk mengadopsinya sebagai putranya sendiri. Keinginan raja ini mendapat penentangan oleh golongan Noron yang dipimpin oleh Song Siyol dengan alasan bahwa Permaisuri masih berusia 21 tahun kala itu, dan tindakan ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak patut. Dan karena Permaisuri juga berada di pihak Noron, dia pun menolak untuk mengadopsi putra dari selir Jang. Penentangan ini berujung pada pengasingan dan hukuman mati bagi para penentang raja, sehingga peristiwa ini menjadikan golongan Soron memiliki pengaruh politik yang lebih besar di pemerintahan. Permaisuri Min juga digulingkan dari kedudukannya sebagai permaisuri dan juga dia diasingkan. Selir Jang akhirnya diangkat kedudukannya dari Soui menjadi Huibin. Pada Mei 1688, Jang Ok-jung pun diangkat menjadi permaisuri. Namun seiring berjalannya waktu, raja pun merasa terganggu ya dengan keluarga Jang karena mereka ini terlalu ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Raja Sukjong pun mulai beralih perhatiannya dari Jang ke pelayan Choi Suk-bin. Choi Suk-bin merupakan pelayan setia dari Permaisuri Min yang diasingkan. Dia sangat bersedih saat Min In-hyun keluar dari istana. Untuk mengobati rasa sedihnya itu, dia pun membuat sebuah ruangan kecil di salah satu sudut istana. Di sana, dia membuat altar dan persembahan untuk mendoakan kesejahteraan Ratu In-hyun. Sebenarnya ini merupakan tindakan yang berbahaya ya, karena seluruh istana itu berada dalam genggaman Jang Huibin. Kalau Choi ketahuan, pasti dia akan dihukum mati. Suatu malam, Raja Sukjong berjalan-jalan dalam kompleks istana. Dan ketika dia ingin kembali ke istananya, Sukjong melewati kompleks bangunan yang ditinggali oleh para pelayan. Dia pun mendengar suara tangisan di sebuah ruangan kecil yang berada di sudut. Nah, karena dia penasaran, dia pun mengintip ruangan kecil tersebut dan melihat ada seorang pelayan yang menangis terisak-isak di depan sebuah altar persembahan yang bertuliskan Ratu In-hyun. Nah, Raja Sukjong pun merasa sangat takjub ya kepada pelayan itu yang sama sekali tidak takut menunjukkan kesetiaannya kepada Ratu In-hyun. Meskipun kecantikan paras dari gadis ini sangat jauh dari Jang Huibin, namun ketulusannya telah menawan hati Raja Sukjong pada pandangan pertama. Seiring berjalannya waktu, perasaan simpati di hati Raja Sukjong berubah menjadi cinta. Setelah menghabiskan banyak malam kepada Cho, Sukjong pun mengangkatnya menjadi seorang selir. Karena perhatian sang raja sudah sepenuhnya beralih kepada Cho, jadi dia pun berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Jang. By the way, sorry ya kalau aku nyebutnya nggak konsisten, kadang Choi, kadang Cho. Tapi ya gitu tulisannya CHOE, jadi aku bakal bilang Cho aja kali ya.
Nah, awalnya raja menurunkan para saudara dan juga pejabat yang mendukung Jang sebelum akhirnya menurunkan posisi Jang menjadi selir. Dia juga mengembalikan Ratu Inhyeon ke istana sekaligus mengembalikan statusnya menjadi Huibin. Pada tahun 1701, Ratu Inhyeon meninggal secara misterius dan katanya ini adalah perbuatan Jang karena Raja Sukjong ini pernah memergoki Jang sedang menusuk-nusuk sesuatu yang di atasnya tuh bertuliskan Inhyeon. Mungkin kayaknya kalau di Indonesia itu santet ya. Akhirnya pada 7 November 1701, Sukjong pun mengeluarkan sebuah peraturan baru di mana selir ini tidak akan bisa naik statusnya menjadi permaisuri. Dan pada 9 November 1701, Jang dihukum mati dengan cara meminum racun di paviliun kediamannya dalam komplek Changdok dan dia pun meninggal pada usia 42 tahun. Maharani Myeongsong adalah seorang ratu sekaligus istri pertama dari Raja Gojong, yaitu Raja ke-26 dari dinasti Joseon. Dia lahir dari keluarga bangsawan Min Yeohung pada 19 Oktober 1851 di Yeoju, Gyeonggi. Awal pertemuan terjadi ketika Myeongsong ini dijodohkan dengan Raja Gojong. Ayahnya memutuskan bahwa sudah saatnya Gojong menikah pada usia 16 tahun. Raja Gojong adalah seorang raja ke-26 dari dinasti Joseon dan kaisar pertama dari Kekaisaran Han Raya. Dia lahir pada 8 September 1852 di Hansong dinasti Joseon. Setelah melewati berbagai pertimbangan, perjodohan antara Myeongsong dan Gojong pun terjadi. Mereka pun menikah di gedung Injongjeon di istana Changdok. Acara pernikahan mereka digelar dengan sangat mewah dan berlangsung selama 3 hari. Kemudian Myeongsong pun diangkat menjadi ratu dan bergelar Yang Mulia Ratu. Myeongsong adalah wanita yang tegas dan juga ambisius. Dia juga yang membuat tradisi bahwa wanita bisa mengenyam pendidikan tinggi. Saat menginjak usia 20 tahun, Myeongsong mulai aktif memasuki dunia politik. Dan dia pun mengumpulkan fakta-fakta yang kuat untuk melawan ayah mertuanya, yaitu Heungson Daewanggun. Karena meskipun Gojong menjabat sebagai raja, dia hanya menjadi boneka yang diatur oleh Heungson Daewanggun. Konflik antara Heungson Daewanggun dan sang ratu akhirnya sampai ke telinga publik. Akhirnya Raja Gojong pun menyadari bahwa ternyata istrinya adalah batu pegangan untuknya. Gojong pun akhirnya jatuh cinta kepada istrinya dan kehidupan rumah tangga mereka mulai membaik. Karena sebelumnya kan Gojong itu, karena mereka dijodohin ya, jadi Gojong ini nggak terlalu suka lah, nggak terlalu sayang lah sama Myeongsong. Namun baru saja menikmati masa-masa jatuh cinta, peristiwa naas pun terjadi. Pada tanggal 8 Oktober 1895, lebih dari 20 pria sangar berpakaian hitam dengan membawa pedang menerobos masuk ke paviliun Ohoru yang berada di dalam kompleks istana Gyeongbokgung. Ternyata mereka ini mencari Myeongsong dan berniat untuk membunuhnya. Sebelum dibunuh, Myeongsong ini ditelanjangi, dianiaya dan juga diperkosa. Kemudian dalam keadaan masih hidup, tubuh Myeongsong disiram minyak lalu dibakar. Oh my god. Dia pun meninggal pada usia 43 tahun. Setelah kematian Myeongsong, Raja Gojong ini sangat bersedih dan dia sering mengurung diri. Selama berminggu-minggu, dia ini mengunci diri di kamar, menolak melakukan tugasnya, susah makan ya, sehingga membuat Jepang memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur Korea. By the way, di antara pria berpakaian hitam yang membunuh Ratu Myeongsong ini adalah Ronin Jepang ya sebagiannya. Dan kalian udah tau lah ya siapa dalang dibalik kematiannya Ratu Myeongsong. Heungson Daewanggun pun mulai mendapatkan kekuasaannya lagi. Dia pun mendekati Gojong untuk menandatangani perjanjian agar menurunkan status Myeongsong menjadi warga biasa. Raja Gojong pun menolak perintah ayahnya itu dan mengatakan, lebih baik aku mengiris lenganku dan membiarkan darahnya mengalir daripada mempermalukan seorang wanita yang telah menyelamatkan kerajaan ini. Well guys, dari 5 cerita tersebut, kisah mana yang paling tragis dan yang paling menyayat hati? Silahkan komen ya di bawah. Kisah cinta itu emang bikin emosional ya teman-teman. Gak kebayang apa yang mereka alami saat itu, harus kehilangan orang yang mereka cintai dengan cara yang sangat tidak
manusiawi. Apa dayalah kita yang kalau diputusin aja bisa galaunya seminggu, nangisnya berminggu-minggu gitu ya. Dibandingkan dengan kisah mereka, aku sih nggak bisa ngebayangin harus kehilangan orang yang aku cintai dengan cara yang seperti itu. Mungkin aku udah gila kali ya. But anyway, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka video ini dan juga semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kalian dan juga bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Please ya, bantu aku mencapai 1 juta subscribers, please. Oh ya, kalau misalnya ada informasi dari aku yang ingin kalian koreksi ataupun kalian punya tambahan, silahkan komen aja di bawah. Last but not least, thank you so much for watching. I love Historitas so much. I'll see you in my next video. Bye!